Hai sahabat Atma, kita kembali lagi dalam podcast Fakultas Hukum. Kali ini saya bersama Bapak Agustinus Prajaka, salah satu dosen Fakultas Hukum dalam peminatan ekonomi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang masalah merek, di mana kita tahu akhir-akhir ini gitu ya Pak ya, orang banyak melihat kok S-Hardware ganti ya gitu ya. Kalau kita melihat kemarin kebetulan saya juga mau lihat di Gandaria City, kok namanya beda gitu ya. Nah jadi kita tertarik untuk membahas kira-kira seperti apa. Mungkin Pak Joko awalnya bisa menjelaskan dulu sebetulnya merek itu apa dan kegunaannya apa seseorang atau perusahaan itu mengurus masalah merek. Oke, terima kasih Bu Yanti. Terkait dengan merek, kita tahu merek ini salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual. Kita tahu kalau di semesta pembicaraan tentang HAPI kan ada 7 cabang HAPI, dari hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak situ terpadu, rahasia dagang dan perlindungan bersama. Nah, merek ini kan kembali lagi tadi kalau pertanyaan Bu Yanti, apa sih merek itu? Merek itu prinsipnya tanda yang membedakan satu barang atau jasa tertentu dengan brand sejenis di kelas yang sama. Ya, karena biasanya kita, maaf saya salah sedikit, kita taunya merek itu barang gitu ya. Nah, kalau S-Hardware ini kan toko gitu ya. Nah, itu kira-kira apakah sama? Nah, merek itu secara internasional ada misclassification, itu merek ada 45 kelas barang dan jasa. Oh, jadi banyak ya? Iya, jadi misalnya Yanti Kristikawati and Associates, itu misalnya kantor jasa hukum, mau terdaftar di Indonesia, mau terdaftar itu bekerja sama dengan pihak lain misalnya di luar negeri di ya? Amerika, kelasnya sama di kelas 45, itu jasa hukum, jasa apa namanya, bidang litigasi, bidang perdata, macam-macam itu ada perlindungannya. Begitu pula misalnya Starbucks di Amerika untuk kelas kafe ya di kelas 43, di Indonesia begitu dia masuk nanti bisa dicek di pangkalan data kekayaan intelektual itu sama. Nah, kenapa tadi kalau S-Hardware kok tiba-tiba ASPO, tiba-tiba saya juga kemarin melihatnya di apa namanya di Living World Arab Sutra itu, oh ganti ya, di jalan juga ganti. Oh ternyata setelah kita lihat mereka ini memegang lisensi dari Amerika dan PT di Indonesia yang memegang lisensi itu kayaknya, aku mending punya anak sendiri deh. Akhirnya menghentikan perjanjian lisensinya dan kemudian merek ASCO ini didaftarkan sebagai merek dia sendiri. Oke Pak, sebelum lanjut nih Pak, supaya tidak bingung juga ya, kita jelaskan dulu nih, lisensi itu kira-kira apa gitu ya? Lisensi dalam bidang HAPI itu kan kalau dari nomenklaturnya license, dari asal katanya memberikan izin. Jadi izin yang diberikan kepada pemberi izin kepada penerima izin, kalau dalam bahasa Inggrisnya licensor, pemberi izin, dan lisensi sebagai penerima izin. Jadi kalau contoh-contohnya tadi misalnya standar ya, di Amerika, kemudian Indonesia ada lisensinya. Tadi S-Hardware juga begitu, dari Amerika juga kan ya Pak. Kemudian di Indonesia ada orang yang membeli lisensi itu untuk dipakai di Indonesia. Oke. Mungkin ada sedikit lagi penjelasan tentang lisensi. Lisensi tadi kan akhirnya berarti izin yang diberikan oleh seseorang pada pihak lain atau badan hukum satu pada badan hukum lain untuk menggunakan merek tersebut di jurisdiksi tertentu. Misalnya di Amerika dipegang oleh CX, dia memberikan lisensi pada pihak lain di Indonesia, CY. Ini nanti bisa dilihat apakah ini eksklusif, hanya CY saja, atau CY boleh re-license lagi, melisensi ulang, memberi pihak lain. Oh, ternyata kepada ABC di Sumatera yang pegang si ini, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, itu dimungkinkan di memberi lisensi itu kalau eksklusif ya, dia hanya dipegang sendiri, nggak boleh re-license pada pihak lain, atau nanti tergantung berarti ada yang eksklusif atau non eksklusif. Nah, apa sih sebenarnya substansi dari lisensi? Lisensi itu ada jangka waktunya. Ini berbeda dengan pengalihan hak. Misalnya Ibu Yanti punya merek yang Kristikawati, saya alihkan ke Pak Joko, ya namanya tetap Yanti, tapi sebetulnya sudah dibeli. Iya, jadi perbedaannya kalau lisensi itu memberikan izin, begitu waktunya habis, kembali lagi ke saya. Tapi kalau tadi Bu Yanti sudah mengalihkan merek Bu Yanti ke saya, ya pemiliknya saya, yang terdaftar, yang tercatat di Janaki, akhirnya pemilik lisensi ini adalah saya. Gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan tadi, Sahabat Atma, bahwa di S-Hardware tadi ya, itu ternyata mungkin gitu, kita juga nggak tahu persis, habis sudah nih ya perjanjiannya, maka dia memutuskan misalnya mengganti dengan merek baru. Nah Pak, misalnya nih ya, dia tetap pakai S gitu, walaupun lisensinya udah habis, itu berarti ada sanksinya. Nah, begitu jangka waktunya habis,
kan si penerima lisensi sudah tidak berat lagi. Cara legalnya apa? Diperpanjang perjanjian lisensinya. Ya. Tetapi kalau nggak perpanjang dan dia nekat memakai, itu namanya melanggar perjanjian. Nah, bagaimana ya tadi solusinya? Aduh, kalau bayar lisensi ada SUP yang harus dibayar. Sementara kalau saya punya merek sendiri, kan bisa saya langsung saya sebagai pemilik merek, saya datangin sendiri, itu milik saya sendiri. Nggak perlu bayar lisensi. Lagi. Tapi kan lagi ada brand-brand tertentu yang memang Menjual ya. jual, makanya tetap ada lisensi terlaku itu kan daripada saya membangun reputasi mereknya dari kecil, dari nggak ada apa-apanya, ada yang sudah branding ini, saya tinggal membeli lisensinya, kemudian Nggak perlu lagi dari awal lagi, marketingnya lagi. reputasi mereknya dan seterusnya. Ya, betul. Baik Pak, jadi sekarang sudah sedikit jelas ya sahabat Ratma tentang masalah merek dan ada pergantian-pergantian. Nah, untuk pendaftaran merek sendiri itu kemana? Oke, pendaftaran merek kita tahu di Indonesia otoritasnya ada di Kementerian Hukum dan HAM, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah ini sahabat Ratma bisa lebih mudah sekarang karena kan sudah setelah penerapan undang-undang merek yang baru ini sistemnya sudah online. Jadi siapapun nggak perlu datang langsung. datang ke sana memberikan visi karena sekarang nggak perlu online, berkas-berkasnya ditandatangani secara e-sign, logo-logonya yang akan daftarkan bebas mau dari Indonesia langsung atau ada kemitraan dengan luar negeri datang ke Indonesia, ada mekanisme yang sudah sangat memudahkan sekarang. Di situ juga sudah ini ya syarat-syarat apa? Syarat-syaratnya kan kalau sebagai pemilik merek bisa perorangan atau brand hukum itu dimungkinkan mau dimiliki bareng-bareng, ternyata saya katakan Bu Yanti dan teman-temannya ingin memiliki nisrat bersama, bisa dicantumkan di sertifikat mereknya itu ini milik bersama apa gitu. Iya, Tadi undang-undangnya nomor berapa Pak yang tentang merek? Undang-undang 2016. Undang-undang nomor 2016. Oke, jadi sahabat Ratma mungkin kalau mau lihat lebih detail silakan bisa membuka tentang undang-undang merek. Iya. Karena memang ini terutama mungkin untuk UMKM ya Pak ya, di mana merek itu perlu gitu ya. Nanti kalau sudah terdaftar oleh orang lain, kita nggak bisa lagi pakai merek itu. Betul, karena kan sistem risk profile siapa yang pertama kali mendaftar ya dulu. Dulu kalau memakai range berbulan yang lama kan prestisius. Siapa yang pertama kali menggunakan. Tapi ini agak lemahnya adalah buktinya apa kalau udah duluan lama memakai. Nah akhirnya mendaftar. Nanti kan dengan adanya pencatatan Hitam di atas putih ya. Oh sudah ini si X sudah daftar tahun sekian, berlaku selama 10 tahun, dapat diperpanjang. Itu jadi sahabat Ratma kalau mempunyai suatu usaha atau barang yang dijual segera daftarkan gitu ya mereknya, karena kalau ternyata digunakan oleh orang lain kita bisa menuntut juga. Tetapi kalau kita akan mendaftarkan ada orang lain yang sudah mendaftar, maka merek kita dianggap harus diganti atau di take down lah istilahnya gitu ya. Oke Pak, tadi sanksinya itu bisa dipidana atau cukup membayar ganti rugi? Nah, sebagai sebuah upaya hukum di undang-undang merek ada dua jalur perdata yang kita ganti rugi atau jalur pidana maupun laporan polisi untuk apa namanya diproses litigasinya. Oh jadi bisa pidana juga ya? Bisa, karena kan bahkan kalau beberapa contoh kalau di Jogja itu pernah lihat merek Dagadu itu. Oh iya. Ada satu kampung tuh. Betul. Ya saya. Enggak semua. Ya betul, karena semua Dagadu asli yang kita nggak tahu lagi apa asli semua. Nah itu kebanyakan konsep kalau di merek kan dua. Sepanjang si pemilik merek tidak mengajukan, tidak melaporkan, kan berarti memang tidak ada pidananya. Atau saya tahu itu, tidak, tapi ya karena mungkin alasan kemanusiaan macam-macam ini. Kalau istilahnya kalau di para praktisi ini, waduh ini disembelih nggak keluar darahnya ini. Tapi ini agak sedikit aneh. Tapi ini, kalau kita mengajukan gugatan kita juga harus berhitung nih. Kita katakanlah fee untuk lawyer atau pendampingan hukum segala macam. Sementara target kita si tergugat ini akan seperti apa, kemampuan dia untuk melakukan pembayaran ganti rugi, atau kita misalnya secara pidana ya kita akan melaporkan, mengarahkan pada dia untuk ini supaya kerja dia harus dipidana, di penjara gitu ya. Tapi kembali lagi ada semangat, kembali lagi karena Haki kan semangatnya aspek ekonominya, aspek komersialnya diselesaikan bagaimana kan secara di undang-undang diarahkan untuk mediasi dulu. Ya, betul. Untuk bagaimana? Karena kan sebenarnya kan endingnya kan tetap aspek penggunaan merek ini strategis gimana. Kalau tiba-tiba harus dipenjara kan juga nggak solutif bagi si pemilik merek. Ya, jadi mungkin karena kadang-kadang mereka menggunakan itu karena tidak mengerti atau tidak tahu juga. Jadi kita jangan langsung, mungkin istilahnya kalau orang hukum somasi ya Pak ya. Artinya kita memberitahu dulu bahwa Anda menggunakan merek yang sudah saya gunakan dan merek punya saya sudah terdaftar. Jadi kalau bisa janganlah melanjutkan atau diganti dengan merek lain yang memang tidak sama atau belum terdaftar. Jadi begitu sahabat Ratma.
berarti upaya-upaya tadi yang dapat dilakukan tidak langsung kemudian mendaftarkan ke pengadilan, tapi bisa dengan mediasi. Ya, intinya kan tadi kalau Ibu yang menyampaikan kebanyakan itu benar bahwa ada aspek sengaja. Bahkan kalau Ibu sampaikan, saya sampaikan di kelas itu ada trademark entrepreneur. Jadi di luar negeri dia lihat merknya apa, di Indonesia belum langsung lihat terus apa nih untuk diberikan. Ada orang-orang yang sengaja, tapi di sisi lain ada juga banyak yang nggak tahu bahwa ini merek sudah digunakan pihak lain, atau nggak tahu kalau ternyata merek itu harus didaftarkan supaya dapat perlindungan. Nah, segala macam itu akan dilihat nanti ketika misalnya benar, oh ternyata bulan ini nyontek merek saya, tidak mudah langsung upaya hukum gugatan, terus kemudian laporan ini memang melanggar merek saya. Tapi ada satu untuk solusi dalam arti supaya tidak kembali. Nah Pak, mungkin untuk mereka yang akan memakai merek gitu ya, atau mendaftarkan merek, maka dia bisa lihat di mana Pak, apakah merek itu sudah terdaftar atau belum? Nah, saya sampaikan tadi, di Dijenaki ada PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Tidak hanya merek, hak cipta, paten, desain industri, jadi bisa dilihat dulu. Ada di namanya penelusuran dulu. Mungkin di search-nya langsung kita tulis merek daun gitu ya, untuk minuman. Kalau kita lihat contohnya, klik Starbucks, sudah banyak banget. Dan tadi kelas berapa, kelas 3 untuk jasa kafe, kelas 30 untuk kelas kopinya, kelas merchandise, dia kan bikin juga apa namanya, tumbler, kaos, apalagi itu yang sifatnya merchandise, ada kelas perlindungannya sendiri. Atau kalau merek sepatu, dengan sepatu bata, sebagai sepatunya di kelas 25, kemudian sebagai toko sepatu di kelas 25. Jadi macam-macam, nanti klasifikasinya sesuai dengan barang atau jasa yang akan dilindungi. Terakhir Pak, untuk tadi ya, karena Pak Joko juga tadi menyebut merek di luar negeri di bawah Indonesia, apakah kalau memang itu sudah terdaftar di negara lain atau secara internasional, itu kita di sini boleh mendaftarkan nggak dengan merek itu, atau kita harus izin ke sana? Nah, prinsip perlindungan merek itu kan prinsip teritorialitas. Dia hanya dilindungi di negara di mana dia daftar. Tadi contohnya Starbucks, pemilik Starbucks di Amerika, ketika akan melakukan bisnis di Indonesia, dia harus mendaftar di sini. Kalau nggak daftar, dia nggak akan terlindungi di, seperti hanya saya pas ke Singapura juga pernah lihat tuh, pakai suatu data di sini, supaya data di Singapura juga dilindungi, pemilik merek data di Indonesia harus juga mendaftarkan di Singapura. Tapi maksud saya gini, misalnya sudah ada bata di Indonesia, kemudian ada yang membuat bata di, karena dia bilang itu mereknya kan di Indonesia, di tempat saya, di negara saya belum ada, jadi berarti nggak masalah, itu kira-kira? Itu kembali lagi, prinsip dilihat dua, di secara internasional dilihat dua juga berlaku. Sepanjang tadi misalnya saya melihat, oh ternyata saya membeli merek data di Indonesia, di Singapura ada merek itu. Saya cek ternyata dia nggak minta izin gitu ya. Saya bisa melakukan upaya hukum tadi. Oke, jadi sahabat Atma, walaupun misalnya di Indonesia itu belum terdaftar merek itu, tapi ternyata di negara lain atau secara internasional sudah terkenal. Mungkin kalau dulu kita zaman-zaman 15-20 tahun yang lalu, di Blok M kita sering lihat ya, ada tas Gucci, ada ikat pinggang, ada langsung kita bisa beli dengan harga 10.000, 15.000. Nah, setelah itu sekarang udah gak ada lagi karena memang tidak diperbolehkan. Jadi walaupun di Indonesia itu tidak terdaftar, tapi secara internasional dan di luar negeri itu sudah terdaftar, kita harus minta izin kepada merek aslinya. Ya sekarang kenapa tadi bukan Blok M, sekarang pengelola mal itu dia sudah diberikan apa namanya, tenan-tenan tidak boleh memperjualbelikan barang-barang tiruan, barang palsu dan lain sebagai komitmen penegakan hukum merek di Indonesia. Nah ini kalau tentang barang palsu mungkin nanti kita berikutnya gitu ya untuk podcast berikutnya. Saya rasa cukup Pak Joko, terima kasih banyak ya. Jadi untuk kali ini podcast kita mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat bagi sahabat Atma, dan kalau mau tahu lebih lanjut silahkan mendaftar di Fakultas Hukum Atmajaya supaya kita bisa lebih detail nih Pak Joko dosennya ya, dan ada dosen-dosen lain juga yang memberikan pengetahuan secara detail tentang hak kekayaan. Baik, selamat siang, terima kasih.